selamat datang di Tangerang Talk. Kota Tangerang saat ini masuk pada level 3 PPKM dan dengan berbagai pelonggaran yang dihadirkan. Salah satunya dibukanya kembali bioskop. Lalu seperti apa teknis penyelenggaraan bioskop ataupun bagaimana masyarakat yang akan menonton di bioskop? Sekarang kita sudah bersama Pak Boyke selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Budaya Pariwisata Kota Tangerang. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Beberapa waktu lalu sempat kita beritakan juga ya Pak ya terkait dibukanya kembali bioskop. Mungkin Pak Boyke boleh cerita sedikit nih terkait perpanjangan PPKM level 3 tapi dengan berbagai pelonggaran yang hadir nih, terutama di bidang pariwisata. Iya. Jadi untuk saat ini di tanggal 21 September ya, memang kita masuk PPKM level 3 dari instruksi Mendagri, Kota Tangerang masuk aglomerasi gitu ya. Di PPKM level 3 ini memang terdapat beberapa kelonggaran di dalamnya terkait dengan aturan-aturan kelonggaran tersebut seperti yang tadi Tifa sampaikan ya. Bioskop sudah mulai boleh beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% penonton gitu ya. Tapi di dalamnya tidak boleh ada kegiatan makan atau minum. Jadi kafe di dalam bioskopnya pun belum boleh beroperasi. Terus masuk bioskop sekarang harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi ketika pengunjung hadir ke dalam bioskop itu harus check in menggunakan scan barcode. Nanti di sistem itu akan terlihat udah vaksin berapa kali. Kalau vaksin yang 2 kali itu nanti munculnya hijau, boleh masuk. Dan vaksin dosis 1 kali pun sekarang dilonggarkan lagi, boleh. Oh, kalau awal-awal belum boleh belum ya boleh, Pak? Wajib kalau minggu yang lalu ya. Dosis 2 ya? Iya, PPKM minggu ini ada kelonggaran. Untuk dosis 1 pun jadi nanti munculnya kuning, di bioskop boleh. Sama dengan mall. Mall juga vaksin untuk dosis 1 juga boleh. Oke, terkait jam operasional nih Pak nih, baik mall ataupun bioskop seperti apa Pak? Jam operasional kalau di Inmendagri dan di Surat Edaran Wali Kota Tangerang untuk PPKM level 3 ini sampai pukul 21.00 untuk mall, untuk bioskop, untuk restoran dan lain sebagainya, usaha lain sebagainya. Terus untuk bioskop sendiri, tapi mereka walaupun diberikan kelonggaran sampai jam 9 waktu malam sampai pukul 21.00, untuk saat ini sih mereka beroperasi hanya pukul sampai 19.00. Sesuai arahan Pak Wali Kota, didukung oleh alat sinar ultraviolet pada saluran udara yang ada di teater gedung bioskop. Berarti jadi di biar masing-masing studionya betul, harus wajib ada sinar UV itu ya? Iya, sinar UVC supaya fungsinya meminimalisir berkembangnya virus atau bakteri lah yang ada di ruangan tersebut. Penyemprotan disinfektan pun dilakukan secara berkala oleh pengelola bioskop. Setelah film tayang, pengunjung keluar itu sebelum mulai lagi film wajib. Para pengelola bioskop wajib membersihkan sterilisasi ruangan melalui dengan menggunakan semprotan disinfektan. Oke. Kalau bioskop kapasitasnya 50%, sebelumnya 25%. Betul. Sekarang pelonggaran ada 50%. Kalau terkait mall sendiri ada kapasitas maksimumnya Pak, atau untuk tenan yang boleh buka? Untuk mallnya sih sebenarnya merujuk ke Inmendagri dan Surat Edaran Wali Kota boleh pengunjung maksimal 50%. Dan tenan yang di dalam mallnya pun sama seperti itu. Restoran atau rumah makan yang berada di dalam pusat perbelanjaan atau mall boleh makan di tempat atau dine-in dengan kapasitas maksimal 50%. Tapi satu meja hanya untuk duduk 2 orang. Gitu, dibatasi seperti itu. Sama menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Betul. Ada durasi ya, waktu makan juga dibatasi maksimal 60 menit. Oke. Dan untuk aturannya sendiri, aturan prokesnya sendiri seperti apa Pak? Untuk bioskop dan mall wajib pakai masker pasti. Oh iya, sudah barang tentu prokes yang ada di bioskop dan mall atau restoran ya. Itu menggunakan masker bagi pengunjung ataupun karyawannya. Terus juga harus menjaga jarak gitu ya. Makanya tadi diatur di dalam tempat duduk untuk makan dine-in, satu mejanya hanya untuk 2 orang. 2 orang. Terus juga setiap masuk tenan yang ada di mall itu mau menggunakan hand sanitizer ya. Sama pasti dicek suhu tubuhnya gitu ya. Begitupun dengan para penjaga mall atau para karyawan di dalam mall tersebut ya Pak ya? Iya. Dan alhamdulillah untuk pelaku usaha pariwisata baik itu karyawan bioskop, karyawan mall, karyawan restoran, hotel, mereka 90% sudah divaksin dosis kedua.
Oh, udah vaksin Iya. dosis komplit ya Pak ya? Iya, udah komplit. 90%. Iya, iya. Semuanya, baik itu pegawai mall ataupun Betul. bioskop. Pokoknya pelaku usaha industri pariwisata lah. Kemarin kita dorong bekerja sama dengan teman-teman PHRI, terus juga ada pelaku usaha hiburan yang ada di Kota Tangerang. Kita dorong untuk melakukan vaksinasi dari dosis 1, dosis kedua yang memang diselenggarakan di pusat pemerintahan Kota Tangerang. Terkait berita nih Pak nih, anak usia 12 tahun kan sudah mulai boleh masuk ke mall di beberapa kota ya Pak ya? Ya uji coba ya. Ya uji coba, ini masih uji coba ya. Kalau di Tangerang sendiri gimana Pak? Iya, biasanya sih gitu kalau Inmendagrinya untuk PPKM yang diuji coba hanya dilakukan di beberapa kota besar ya. Tadi seperti yang Tifa bilang, anak di bawah usia 12 tahun itu sebenarnya sudah boleh masuk ke dalam mall gitu ya, ada kelonggaran. Tapi diuji coba hanya untuk beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Iya, oke. Tapi kalaupun memang itu dilebarkan sampai ke Tangerang, dari disebutkan sendiri sudah siap ya Pak ya bekerja sama dengan pihak swasta lainnya, industri pariwisata lainnya? Betul, kita udah siap dengan ya minimal ada screening di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi ketika ada terjadi, ya kita nggak berharap ya, kalau sampai terjadi penularan gitu di dalam industri pariwisata, data mereka tuh bisa di tracing di dalam aplikasi yang memang di-scan oleh pengunjung gitu. Kalau boleh tahu ada berapa bioskop Pak yang sudah beroperasi nih di Tangerang Kota? Semua bioskop ada 7 di Kota Tangerang. 6 jaringan XS1, 1 jaringan yang Cinepolis. Jadi 7-7-nya sudah beroperasi. Udah kita cek juga protokol kesehatannya, kita lakukan assessment langsung ke lokasi, dan alhamdulillah sih prokesnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Mendagri dan surat edaran wali kota. Sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Bahkan ada kelonggaran ya, yang vaksin dosis 1 wajib dosis kedua minggu lalu, sekarang boleh hanya vaksin dosis 1 juga bisa masuk lewat screening aplikasi Peduli Lindungi. Selain mall, bioskop, restoran, apalagi Pak pusat hiburan yang sekarang diperbolehkan buka atau yang akan nanti diperbolehkan buka? Untuk di PPKM minggu ini sesuai Mendagri ada tempat pusat kebugaran ya, fitness center atau gym yang boleh beroperasi, tapi yang hanya untuk di dalam fasilitas hotel. Seperti itu. Kalau pusat kebugaran atau gym, fitness center yang berada di luar fasilitas hotel masih belum boleh. Nah, ini menarik juga nih, banyak yang nanya juga pasti terkait resepsi pernikahan. Nah, itu gimana Pak Kabit? Kalau kemarin sih ketika PPKM darurat, memang di aturan hanya diperbolehkan untuk mengadakan acara akad nikah gitu ya. Yang ininya dulu lah, yang resminya dulu gitu ya. Sahnya dulu. Sahnya dulu, yang sakralnya dulu. Kalau resepsi kan ibaratnya seremonial bisa dilakukan di kemudian hari lah kalau kondisinya sudah memungkinkan. Nah, untuk yang sekarang di PPKM level 3 dan dengan kelonggaran di dalamnya, bukan hanya akad nikah yang sudah boleh, tapi resepsi juga sebenarnya sudah boleh. Oh, sudah boleh. Sudah boleh. Tapi tapi ada ketentuannya. Seperti maksimal undangannya itu 20 undangan. 20 undangan kalau ngadain resepsi. Tapi satu undangan itu bisa maksimal 2 orang. Misalnya kondangan dengan suami dan istri satu undangan. Berarti kan 20 undangan kalau dikali 2 orang bisa 40 orang tuh ya. Bisa ngundang 40 orang. Kalau umpama ngundangnya 120 orang, ya mungkin dibagi 3 sesi. Disiasatinya seperti itu. Dari jam 11 sampai jam 12, 40 orang pertama. Dari jam 12 sampai jam 1, 40 orang kedua. Dan dari jam 1 sampai jam 2, 40 orang ketiga. Supaya itulah nggak terjadi kerumunan dan penumpukan orang di dalam acara hajatan tersebut. Oke, tentunya dengan ruangan yang juga cukup besar dan ventilasi yang memadai ya Pak ya? Iya, betul. Supaya sirkulasi udara tetap terjaga ya. Prokes juga jangan lupa. Iya, foto-foto masih lupa ya. Sama kalau di acara resepsi atau akad nikah itu atau hitanan, tidak diperbolehkan adanya kegiatan makan atau minum di tempat ya. Nggak boleh ada prasmanan gitu ya. Jadi kalau memang mau menyiapkan makanan atau bingkisan ya dibawa pulang lah, pakai hampers biasanya zaman sekarang mah gitu ya. Iya. Pokoknya semuanya take away ya, nggak boleh makan di tempat, hanya salaman selesai. Kalau ada kegiatan resepsi terus boleh prasmanan makan minum di tempat kan otomatis
tamu yang hadir buka masker, ngobrol gitu tuh. Khawatir dropletnya nyebar kemana-mana gitu. Oke, berarti tips and triknya buat teman-teman yang nanti akan datang ke pusat kebugaran ataupun ke supermarket ataupun ke mall ya Pak ya, gimana Pak? Iya, kalau itu sih sudah berlangsung berapa minggu ini ya, kalau pusat kebugaran yang di hotel udah boleh gitu ya, terus juga mall juga udah boleh, bioskop. Ya tetaplah menggunakan protokol kesehatan. Jadi intinya kita berharap dengan adanya kelonggaran-kelonggaran ini bertahap sedikit demi sedikit ekonomi juga bisa pulih gitu ya, kegiatan masyarakat juga bisa produktif lagi. Tapi dengan menerapkan protokol kesehatan supaya sektor kesehatannya juga nggak ini gitu ya, nggak anjlok gitu ya. Iya. Khawatir kemarin kan ketika kesehatannya kita utamakan, otomatis berdampak kepada ekonominya yang memang akhirnya terjun bebas gitu. Iya. Kalau ekonominya kita longgarkan, loss, begitu bebasnya, otomatis kesehatannya juga akan berdampak dengan meningkatnya lagi kasus COVID ya. Terakhir Pak Kabid, imbauan untuk masyarakat agar tidak terbawa euforia nih, karena kan sudah banyak ya pelonggaran-pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah nih, supaya mereka tidak terbawa suasana. Iya, pesan kami ya dari khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk masyarakat Kota Tangerang, para pelaku usaha pariwisata, ini juga bisa walaupun diberikan kebanyak longgaran saat ini, tapi pesan kami jangan terlalu terbawa euforianya gitu ya. Takutnya euforia karena bioskop dibuka, kolam renang dibuka, terus sekolah udah mulai tatap muka gitu. Betul. Akhirnya lupa akan protokol kesehatan, terus juga abai dengan biasa kita sudah merasa kasus COVID-nya sudah turun, tapi seolah-olah kita udah nggak ada COVID. Jangan sampai seperti itu sih. Iya. Semoga tadi dunia kesehatan, dunia ekonomi semua bisa berjalan secara berkesinambungan ya, beriringan. Oke, terima kasih banyak Pak Kabid, Pak Boyko, makasih banyak udah mampir ke Tangerang Talk, udah sharing juga terkait bidang pariwisata nih ya, sektor bidang pariwisata yang boleh buka dengan protokol dan aturan-aturan yang diberlakukan. Sekali terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Dan buat Sobat Tangerang jangan lupa untuk saksikan Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa, dadah.